kita penuh mukjizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita mau bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Karena kita nggak takut lagi dengan virus-virus yang ada. Ya kita percaya Tuhanlah perisai kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin. Oh, haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Oh, sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang sama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi. Oh, haleluya. Penuh mukjizat. Kita percaya Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan akhir. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang sekali lagi katakan Dia Alfa. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Kepalkan tanganmu sama-sama. Yeah. Sekali lagi sama-sama katakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemurahan-Mu. Oh, nyatukan lagi. Semua kita bergerak bagi Tuhan, amin. One more. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Mari sama-sama kita kepalkan tangan kita sama-sama. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. Shalom, kembali bersama saya Dikta dalam Breaking News tanggal 5 April 2020. Saudara diberkati melalui ibadah online kita hari ini. Saya rasa saya diberkati dan saudara juga diberkati. Untuk minggu depan, ibadah online akan kembali seperti biasa jam 8 pagi. Dengan pembicara Bapak Pendeta Yusak Ruslim dengan tema di balik semua yang terjadi ada anugerah. Kemarin tanggal 4 April 2020 telah dilakukan pembagian 100 nasi bungkus kepada ojek online. Terima kasih kepada saudara atas donasinya. Acara ini boleh berlangsung dengan baik. Minggu depan kami akan tampilkan video klip acara peduli kasih yang kita sudah lakukan kemarin ini. Yang mau membagikan donasi silakan Anda mentransfer di bawah ini di rekening gereja kita. Dan jangan lupa yang ingin memberikan perpuluhan, untuk perpuluhan tambahkan angka 1 di belakang nominal, untuk persembahan tambahkan angka 2 di belakang nominal, untuk misi tambahkan angka 3 di belakang nominal, untuk COVID tambahkan angka 4 di belakang nominal.
Sekian breaking news kita hari ini. Terus doakan Indonesia dan seluruh dunia agar wabah ini cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah kita baca dan kita dengar. Tetap percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap saudara tetap sehat, dan sehat. Tetap selalu antusias, tetap roh kita menyala-nyala. Situasi kondisi di luar sana boleh mencekam Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya, kita sebagai anak Tuhan tetap berharap, memiliki pengharapan. Berita sana sini, korban makin meningkat. Tapi marilah, hari ini kita tidak membesarkan permasalahan itu. Fokus kita tetap dekat selalu dengan Tuhan. Dan selalu tetap tegar dan kuat di masa sukar. Seperti renungan yang ingin saya bagikan hari ini, minggu lalu, Gembala Pastoral sudah membagikan renungan tentang kekuatan dalam menghadapi badai. Dan kita belajar dari seekor burung rajawali. Dan saudara, saya mencatat krisis yang paling mempengaruhi dunia itu adalah financial crisis. Dalam sebuah buku disebutkan 3 hal yang dapat merubah dunia. Yang pertama, kekerasan. Kekerasan ini dapat merubah dunia. Contoh, perang, penjajahan, wabah penyakit, dan setan pakai cara itu untuk merubah dunia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak ditemukan telepon, Android, BB, yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh, pesawat terbang, dunia 180 derajat berubah total. Betul? Yang ketiga adalah keuangan, yaitu duit, chen. Ketiga hal inilah yang paling mempengaruhi dunia Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya kita harus memiliki prinsip hidup. Kalau saya memiliki orang kalau tidak cinta Tuhan dan benci mamon, tidak akan berkenan. Semua yang ada pada kita bukan milik kita. Uang harus jadi alat kita, tapi jangan memperalat kita. Sekarang pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana cara menghadapi masa sukar ini untuk tetap kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Pertama-tama mari kita lihat Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan kedua. Tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Kita sekarang pada akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama berkata, ketahuilah. Garis bawahi kata lah. Lah di sini adalah sebuah perintah. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara tahu kata sukar dari bahasa Yunaninya adalah kalepos. Kalepos artinya masa yang berbahaya jika tidak bersama dengan Tuhan. Kata perintah berarti harus diperhatikan di sini Bapak Ibu. Kecuali untuk orang yang cuek. Kerajaan Allah itu isinya bukan orang yang cuek, tapi orang yang saling peduli, mengasihi, memberi, dan melayani. Saya ada kesaksian yang luar biasa beberapa hari lalu saat saya sama istri saya Devi pergi untuk taruh barang di rumah mertua kami di Godem Palem. Jalanan lumayan ramai pada saat itu. Tapi tiba-tiba di depan kami, tepatnya di seberang rumah sakit Ciputra, ada seorang nenek-nenek jatuh. Tidak ada satupun yang menolongnya. Orang-orang cuek dan tidak peduli. Lalu dengan rasa belas kasih kami merespon. Devi bilang, "Vi, berhenti dulu Vi." "Kenapa?" "Ada nenek-nenek jatuh." Ada sempat rasa khawatir dalam diri kami juga. Tapi kami tidak mempedulikan rasa takut kami. Devi keluar dari pintu, lalu diboponglah si nenek ini ke mobil kami. Dan kami menanyakan rumah nenek tersebut. Dengan batuk-batuk si nenek bilang, rumahnya dekat Citra 5. Akhirnya kami sepakat mengantarkan nenek tersebut ke rumahnya. Tapi kita percaya, mungkin orang takut karena takut tertular. Setelah kami mengantarkan nenek tersebut, kami berdua tatap-tatapan sama Devi. Sepertinya si nenek itu terjangkit sebuah penyakit. Tapi kami percaya, kalau bukan kita yang nolong, siapa yang nolong nenek ini? Begitu juga dengan saya ingat kisah orang Samaria yang baik hati. Kalau saya tidak tolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Beda dengan Imam Lewi pada waktu lewat melihat orang Samaria jatuh. Kalau saya tidak tolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Itulah dunia sekarang ini. Mementingkan egosentris sendiri.
Tapi kami percaya saat itu darah Yesus tetap menyucikan kami dari virus apapun. Itulah salah satu bentuk ciri bagaimana di masa sukar kita bisa menjadi berdampak dan menjadi terang. Seperti tema kita. Kita gak peduli keadaan sekitar kita. Tapi kita tetap menolong orang yang membutuhkan bantuan saat itu juga. Maka dari itu gereja kita, Kak Tigawan bersama Pak Kaidir, Bu Maria, Pak Yusak dan saya, kita akan mengadakan peduli kasih sesuai dengan My Care kita. Sabtu ini ada 100 nasi bungkus yang akan kita bagikan kepada ojol. 20 jemaat akan diberikan dana bantuan tunai dan ini hasil dari donasi saudara yang telah berpartisipasi sebelumnya. Inilah salah satu kerajaan Allah yang harus kita wujudkan di masa sekarang. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita berdoa buat ayat kedua ini karena sudah ada contoh di sebuah negara pada waktu mereka lockdown, kerusuhan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena mereka mementingkan perut untuk keluarganya masing-masing. Ini Alkitab mengatakan loh saudara, sebelum kejadian di mana-mana, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu, saudara kita harus memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi masa sukar dan sulit ini. Kita tahu, yang pertama kita mau bahas, ketahui dulu medan tempurnya di mana. Dan siapa lawan kita. Ketahui dulu medan tempurnya di mana dan siapa lawan kita. Dalam ayat tadi, lawan kita adalah diri kita sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat seterusnya kalau saudara baca ayat itu ada tentang dampak dari dua hal ini. Mari kita lihat peristiwa waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ia hingga mencucurkan keringat darah untuk menanggung dosa dunia. Dalam kedokteran, keringat darah terjadi saat stres tingkat tinggi sekali. Padahal pada waktu itu musim dingin Bapak Ibu. Virus yang sangat mematikan itu sebenarnya adalah virus dosa. Virus corona hanya mematikan tubuh saja. Tapi virus dosa mematikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita harus berada di medan tempur yang benar. Seperti Tuhan Yesus yang bertempur saat di Taman Getsemani untuk mematikan kedagingan dan keinginan dirinya sendiri. Maka kalau kita stres karena cinta uang, rebutan harta, dan posisi dalam jabatan, kita keluar dari medan pertempuran yang benar. Melenceng dari apa yang Tuhan mau. Uang tidak bisa beli kebahagiaan dan kesehatan kita, saudara. Hari Minggu malam lalu saya bawa cici saya ke Rumah Sakit Ciputra. Ke UGD-nya penuh luar biasa. Dan di sana ternyata ada yang terjangkit suspek corona. Ada anak kecil sakit perut. Datang tiba-tiba. Udah 5 hari sakit perut dan demam. Pihak rumah sakit sudah tidak bisa menerimanya lagi. Bapaknya bilang, berapapun harganya saya bayar. Tapi memang sudah gak ada tempat lagi di rumah sakit itu. Akhirnya dengan nada kecewa, mereka pergi dari rumah sakit itu dengan nada marah. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Itulah yang pertama. Yang kedua, hidup jangan fokus kepada kebutuhan hidup kita. Tapi fokus hidup kita adalah kepada kehendak Tuhan. Tuhan menjawab doa kita karena kedaulatannya Tuhan. Kenapa saudara? Kebutuhan manusia sampai kapanpun tidak pernah selesai. Amsal 27 ayat 20 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Karena prinsip hidup ini, orang kalau belum bisa berhenti menangis untuk kebutuhannya sendiri, pasti belum bisa menangis untuk kebutuhan orang lain. Saya ulangi, orang kalau belum bisa berhenti menangis untuk kebutuhannya sendiri, pasti belum bisa menangis untuk kebutuhan orang lain. Padahal Tuhan yang pegang berkat. Buat apa kejar berkat? Orang yang memberkati tidak ada yang tidak diberkati. Karena berkat itu diberikan kepada orang yang melakukan prinsip doa Bapa kami. Kita sering berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau keuanganmu ada dalam kerajaan surga, kehendak Tuhan yang terjadi. Semua Tuhan yang pasti cukupi. Kalau keluargamu ada dalam kerajaan surga, kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Kalau hidupmu belum terasa seperti di surga, jangan-jangan hidup kita keluar dari kerajaan surga. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana pondasi itu? Kembali pada kehendak Allah. Jangan mengejar kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Level kita harus berbeda dari dunia. Kalau kita kejar kehendak Allah, apa yang Tuhan mau
pasti semuanya Tuhan yang sediakan. Amin. Milikilah roh yang berbeda. Ini waktunya kita mewujudkan kehendak Allah lewat wabah ini. Ini momentum kita untuk merenggut jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Mereka yang takut, khawatir akan wabah penyakit ini, kita akan berikan mereka kabar baik bahwa mereka untuk dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, supaya mereka tidak tertipu dengan rasa takut yang datangnya dari musuh kita, yaitu iblis, enemy atau musuh yang harus dihancurkan, supaya kita fokus kepada kehendak Tuhan adalah kebutuhan dan keinginan diri sendiri. 1 Yohanes 2:16 berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan dari Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin saudara. Yang kedua, fokus pada hasil bukan proses. Saudara ada di negara ini jangan cuek. Saudara ada di sini untuk mendoakan negara Indonesia ini. Kita bukan sekedar lahir di Indonesia, tapi apakah Indonesia sudah lahir di hatimu? Kita berdoa untuk seluruh dunia juga terbebas dari wabah corona ini. Orang itu harus mau dibentuk sama Tuhan. Orang yang tidak mau dibentuk atau diproses Tuhan, berarti dia membentuk dirinya sendiri. Yudas Iskariot mati ditaruh di tanah tukang periuk. Tempat tanah yang sudah tidak bisa dibentuk oleh penjunan dibuang ke sana, saudara. Nah, saya mengutip yang kemarin Bapak Gembala katakan. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Tuntunan Tuhan itu seumpama induk raja wali mengejar anaknya terbang. Digoyang-goyang sarangnya dari gunung batu, dikeluarkan anak-anaknya, dijatuhkan dan ditangkap kembali agar bisa belajar terbang. Raja wali kan harus terbang saudara. Satu-satunya burung yang bisa terbang mengatasi badai itu ya raja wali seperti minggu lalu. Coba bayangkan raja wali besar meringkuk di sarang, kan jijik memalukan banget saudara. Nah kita sebagai anak Tuhan baru bertobat apa-apa semua dikasih sama Tuhan. Tapi ada waktunya kita harus belajar di Kristen yang dewasa. Proses itu yang kita harus alami. Harus siap diproses. Kita tahu proses Tuhan itu indah. Dalam keadaan yang gak enak. Kalau wabah penyakit corona ini engkau diproses. Biarlah proses ini bisa kita hadapi. Karena Tuhan yang akan membackup kita. Mau tetap kuat di masa sukar ini. Fokusnya bukan hasil. Tapi proses. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Bila di antara saudara mengalami masa sulit, masa sukar ini, saudara masa khawatir akan kesehatanmu, kesehatan keluargamu, perekonomian rumah tangga kita, engkau yang harus bergumul dengan cicilan-cicilan dan lain-lain, saudara boleh mengangkat tangan di depan HP, TV, YouTube ini. Mari kita berdoa, percayalah sama Tuhan, Dia pasti sanggup, Dia pasti sanggup memulihkan keadaan hidup kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Jangan lari, jangan berpaling, tetap fokus kepada Tuhan, serahkan rasa khawatir hidupmu kepada Tuhan. Aku berdoa seluruh yang menyaksikan siaran ini, baik yang di rumah atau yang di mana saja. Tuhan melawat mereka, menjawab segala pergumulan mereka. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Berkati kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk perjumpaan suci kami pada hari ini. Terima kasih. Perjamuan kudus merupakan sarana pernyataan kasih dan anugerah Allah kepada umatnya. Tetapi perjamuan kudus juga sekaligus merupakan pernyataan rasa syukur kita kepada Allah. Meskipun ada banyak kesulitan dan kesengsaraan di dunia ini, kita harus bersyukur kepada Allah akan anugerahnya bagi kita dalam kehidupan ini. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan ciptaannya. Kita pun bersyukur atas kehadiran Allah dalam Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui kehidupan di dunia ini. Sekarang mari kita siapkan hati dan arahkan imanmu kepadanya. Terimalah roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kananmu. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan roti ini terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ambillah cawan, angkat di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Minum. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara arahkan kedua tanganmu. Dan bagi saudara yang ingin didoakan untuk keperluan apapun, tempelkan tangan saudara di layar TV saudara atau di HP saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih dan pengorbanan-Mu, sehingga kami semua boleh menerima keselamatan. Oleh karena darah-Mu Yesus yang tercurah di kayu salib, semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Oleh karena itu hari ini kami berdoa secara khusus, biarlah mereka yang sakit saat ini, mereka yang memiliki segala keperluan, kami berdoa di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan, terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah anugerah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya.